buat kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kita hari ini akan membahas honorer, pegawai honorer. Kenapa saya harus membahas honorer? Karena saya juga dulu pernah mengalami saat-saat ngasih honorer. Honorer itu biasanya belum ada ketetapan untuk masa depan kita ya. Belum ada. Kalau kita di pemerintahan, kita kan mengharapkan kita bisa menjadi pegawai negeri sipil. Tapi bagi swasta nggak tahu itu apakah itu disebut honorer, saya nggak tahu. Begitu juga mungkin di kementerian juga mungkin sama ya, pegawai honorer. Kalau saat ini disebut PJLP ya, PJLP atau P3K gitu, seolah-olah ya, pokoknya intinya itu adalah honorer. Teman-teman semuanya, saat kita honorer biasanya pendapatan kita juga rendah, ya enggak? Namanya honorer. Tapi ada juga honorer itu ada yang jumlah honornya itu udah UMP atau UMR, masih mending ya. Dan ada juga mungkin di bawah itu. Sekarang kita membahas bagaimana kita menghadapi honor yang seperti itu. Kita nggak bisa mengharapkan lebih lagi dari situ. Kalau ada pimpinan kita yang baik hati, mungkin dia akan menyisihkan uangnya atau uang jajan kita. Kalau kita baik-baik bekerja dan dilihatnya jujur, terus tidak hitung-hitungan tenaga, tidak hitung-hitungan waktu terhadap pimpinan kita. Nah, itulah masalah-masalah yang akan kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi kalau kita merantau di tempat orang lain, kita itu harus dibilang cukup nggak cukup, harus kita cukupkan. Karena kasihan juga orang tua kita kalau kita minta-mintain, atau saudara kita. Kalau orang tua kita mampu atau saudara kita mampu, nggak apa-apa, mereka bisa bantu kita. Tapi kalau keluarga kita sendiri juga nggak mampu, ya kemana kita mau minta tolong, ya enggak? Nah, kalaupun kita mendapatkan uang honorer hanya sebatas uang makan, saya rasa itu juga bisa kita pakai dan itu akan cukup. Bisa cukup. Karena apa? Kita harus pintar-pintar mengelola keuangan kita. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya mengalami banget waktu saya honorer 3 tahun di Provinsi Bengkulu. Saya honornya pada saat itu kecil ya, namanya honorer, gimana sih? Sementara PNS di Bengkulu aja sampai hari ini mungkin lah, justru mereka juga nggak seberapa pendapatannya dibandingkan dengan provinsi lain kan. Di Provinsi Bengkulu itu ya daerah yang termasuk miskin, itu pendapatan buat pegawai negeri sipil ya kan. Tapi saya aja honorer di sana, saya mampu hidup di situ. Karena apa? Saya pintar mengelola keuangan saya pada saat itu. Karena uang itu kalau banyak itu habis, sedikit cukup. Itu sering saya dengar itu. Tapi walaupun sering saya dengar, memang praktek dalam hidup kita harus banyak-banyak mengelola keuangan kita dengan baik. Gimana caranya? Saya pada saat itu ya harus mencari tempat kos saya yang sesuai dengan keuangan saya. Kalau misalnya honor kita 4 juta, ya yang 4 juta ini harus mampu kita
mengelola keuangan kita ini biar nggak nyampe kita hutang-hutang. Jangan sampai hutang. Gimana caranya? Kita harus mencari, kalau kita masih kos, kita harus mencari sewaan kamar yang sesuai dengan keuangan kita. Jangan pengeluaran kita itu melebihi daripada keuangan pendapatan kita. Itu aja intinya. Terus kita harus mencatat juga semua pengeluaran kita dalam bulan itu. Harus kita catat itu semuanya. Karena kalau kita nggak catat, kita nggak tahu berapa sih sebenarnya kebutuhan pokok kita. Ya enggak? Berapa sih yang kita habiskan beras 1 bulan itu? Harus dicatat berapa kilo, berapa liter gitu kan. Nah, sesudah itu apalagi pengeluaran yang akan kita keluarkan, yang harus kita keluarkan? Lauk pauknya apa aja, catat aja. Hari ini misalnya tempe itu berapa potong, terus besok apa, catat aja tiap hari. Kemarin saya makan ini ya, kalau saya beli mentah sekian, kalau saya beli sekian, catat semua, catat, harus dicatat. Kalau nggak dicatat kita nggak tahu menganalisa. Bener, bukan kita pelit, tapi memang harus begitu. Kalau nggak kita catat semuanya, gitu akan lupa dan itu akan sangat-sangat boros. Nah, apa saja lagi? Misalnya kita harus ongkos kita berapa tiap hari, berapa bensin atau berapa gojek. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Kalau misalnya jauh dari tempat kerjaan, ya jangan kita jauh ngekosnya kalau memang kos. Tapi kalau memang orang tua, kita bareng dengan orang tua, ya nggak bisa juga kita harus pindahkan. Tapi seperti itulah, kita harus sesuaikan keuangan kita dengan pengeluaran kita. Terus apa lagi? Misalnya uang untuk kuota internet, catat juga berapa habis ke situ. Terus apa lagi buat ada aja sumbangan atau apalah. Kan kadang ada teman kita yang nikah, ada yang lahiran, ada yang meninggal, ada yang macam-macam. Tulis juga. Ada juga kalau kita misalnya kayak saya nih ke gereja itu kan saya harus ngongkos pada saat itu kan. Ya sekarang juga ngongkos. Jadi saya catat. Jadi sampai PNS juga saya juga merasakan kos kok. Saya juga merasakan menyewa. Udah di DKI aja saya nyewa berapa tahun. Teman-teman saya juga tahu. Saya tuh harus sesuaikan dengan uang saya. Kita jangan gengsi. Kalau orang ngomongin apa terserah dia. Yang penting kita itu mampu nggak hidup sejahtera dengan tinggal di situ. Itu aja. Kalau hidup kita tenang di situ, kenapa kita risau dengan kata orang? Saya dulu seperti itu. Saya di mana bekerja di situ saya kos. Karena saya udah perhitungkan batin saya akan tenang kalau saya dekat kantor. Saya kan nggak buru-buru. Uang saya ya segitu harus cukup. Daripada saya gengsi terus saya pura-pura belaga kaya, saya berpura-pura saya mampu padahal batin saya menjerit, untuk apa? Ya kan? Saya seperti itu. Saya bodoh amat dengan orang lain, tapi yang penting saya itu bisa tenang tiap bulan, nggak ngutang. Kenapa kita harus ngutang? Harus kita tegaskan diri kita jangan ngutang loh. Lain halnya kalau sakit misalnya, kita harus wajib. Nah, seperti itu. Kalau enggak, gimana caranya? Ya harus mampulah kita mengelola keuangan kita seperti itu. Jadi jangan kalian tuh terlalu boros. Harus tahu diri kita. Kalau kita nggak mengelola keuangan kita, nggak sesuai dengan pendapatan kita tiap bulan,
ntar kita dikejar-kejar orang rentenir, dikejar-kejar orang yang ngutang, batin kita itu hancur. Kita juga nggak tenang, kemana-mana nggak tenang, pokoknya jantungan terus. Mungkin bukan saya aja, kalau orang yang ditagih utang itu akan kesulitan bayarnya. Ya kalau memang penting banget misalnya untuk uang kuliah harus masuk, itu uang kuliah anaknya, atau rumah udah dibangun tapi sedikit lagi kurang, misalnya harus ditutup misalnya atapnya, ya ngutanglah di situ. Kalau nggak penting-penting banget, pokoknya jangan ngutang. Kalau saya bilang jangan ngutang, karena ngutang itu ada di sana yang kau bayar tuh bunga. Nah nanti kalau nggak bisa bulan ini kau bayar, bunganya yang kemarin itu berbunga lagi. Aduh, rentenir. Bank itu juga rentenir loh. Jangan salah loh. Bank aja rentenir itu. Malah mempersulit kita, harus ada jaminannya, harus ada ini. Ke bank itu emang bisa minjam uang kalau nggak ada jaminan, ya kan? Nah seperti itu. Mohon teman-teman semuanya, kelolalah uangmu itu dengan baik. Walaupun kamu nanti banyak uangmu dapat, mungkin bisnismu, mungkin apalah yang kau dapatkan, keuanganmu tuh meningkat. Kalau kamu juga nggak mengelola keuanganmu itu akan hancur juga loh. Jadi itu berfungsi banget. Jadi apalagi kalau masih honorer, berarti masih muda, ya harus kita kelola keuangan kita. Kalau orang baju baru, kita nggak bisa beli baju baru, kenapa kita harus gengsi? Pakai aja baju yang ada. Emang baju itu yang membuat kamu harga dirimu naik? Kan enggak juga. Kalau kamu orangnya jujur, orangnya tanggung jawab, itu yang dilihat orang. Perkataan kita yang dilihat orang, karakter kita yang dilihat orang, bukan karena harta kita, karena baju kita dan segala macam. Karena apa? Waktu remaja kita seperti itu, nanti juga tua, sesudah kita tua nih, kita juga akan kembali seperti honorer itu juga nanti penghasilan kita. Kalau orang pensiun itu kembali lagi seperti honorer gitu pendapatannya gitu loh. Jadi kalau kamu terbiasa dari muda waktu honorer, kamu mengelola keuanganmu dengan baik, itu akan bisa juga nanti kamu sesudah pensiun. Kalau pensiun, nah kalau nggak dapat pensiun bagaimana? Kalau nggak dapat PNS bagaimana? Ya harus juga kan, tetap pengelolaan keuangan itu penting. Nah saat kamu juga misalnya berbisnis, kamu juga harus mengelolanya dengan baik. Kalau di situ habis, di situ juga ada, di situ habis, di situ ada, di situ habis, bisnismu juga nggak akan berkembang kan. Jadi teman-teman, ini saya ingatkan kembali, bukan berarti saya menuduh Anda itu tidak bisa mengelola keuangan, bukan. Tapi ini adalah pengalaman saya juga yang akan saya tularkan kepada kalian. Jadi harus mengelola keuangan dengan baik. Jangankan itu, Menteri Keuangan aja tanya itu, pasti itu dia ingatkan, dia pesankan kepada kita, kepada negara ya. Jadi bukan karena kita honorer harus kita yang mengelola keuangan kita, bukan. Siapapun orangnya harus dapat mengelola keuangannya dengan baik. Jangan boros-boros. Jadi bagi pegawai-pegawai negeri juga yang lagi enak-enaknya, yang lagi dapat TKD yang banyak, jangan sampai lupa menabung. Jangan sampai nanti kamu sesudah pensiun gigit jari ya. Saya udah merasakan itu semuanya. Jadi harus. Jadi waktu kita masih muda, waktu kita masih dapat tunjangan kinerja, pakailah itu dengan baik. Pergunakan dengan baik, karena nanti saat kamu sudah pensiun, sudah tua, itu bisa kamu dapatkan lagi, bisa kamu kelola lagi dengan baik. Jadi nggak terlalu terpuruk kehidupanmu ya. Saya rasa itu, semoga
video ini bermanfaat. Ini hanya mengingatkan saja, barangkali ini penting bagi teman-teman kita yang membutuhkannya. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bermanfaat dan selamat mencoba. Ini fakta yang saya alami. Kemanapun saya pergi, biasanya saya kos dulu. Nggak ada orang datang langsung punya rumah. Selain orang yang orang tuanya tinggal di situ. Apalagi kalau dia merantau, bagaimana? Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam hormat saya bagi kalian semuanya.